Assalamualaikum, sanak dulu, sehat-sehat gale. Cerita pagi kak tentang pengalaman waktu di Pramuka. Waktu Pramuka dulu pernah melu berkemah, persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah, berkemah dulu ada waktu jadwal masak, pas kene di jadwal masak tuh kami lauk beli ikan asin di warung Trimo mendulu kan waktu pakai MTS. Nah, beli ikan asin kena anggota Kak 12 Sugang, 12 Pramuka dalam satena itu beli ikan asin namiko. Jadi tetak dua ada bagian kepala ada bagian iko, jadi 12 tetak dem goreng dem masak siang kakak itu ada kakak pembina liwat. Nah, kawan kak raga bayian toh, kak makan kak. Nah, pembina tadi mampir nih ya makan. Nah, kami kak saling kelalit itu bakal kurang. Jadi ketika dia nak makan kasak kusuk, akhirnya dia tunjuk arang ke kepala ikan. Ini dia makan. Cuman dalam kiraan kami dak kedabi segala, kada dak sisa kayaknya kepala itu. Makannya daging apa. Nah, ternyata benarnya dia makan, makasih dia pergi, kawan-kawan datang nak makan. Kepala ikan tadi dulang ke kami ke tempat lauk tadi. Jadi makanlah kami. Nah, yang kenian sekali dapat kepala ikan itu, nak marahnya dia ribut pokoknya. Ya kami kan tak tahu mak mana cari ya kan. Ya kena kurang ribut. Amun dulu tuh sampai nak nyemulung ya, itu kan memang makanan itu kan agak sensitif sebenarnya urusan makan. Kita tuh baik galak tersinggung dalam urusan makan. Nah, itu marah dia. Tapi akhirnya kami cerita ke bahwa ada kakak pembina yang numpang makan ke situ. Jadi kami tidak tahu ini. Ya akhirnya ya sama-sama jadi tawe-tawe. Nah, itulah sekelumit kisah waktu Pramuka, dan banyak itu kejadian-kejadian di waktu Pramuka itu, menggambar keakraban sesama anggota Pramuka. Nah, yang nak kuangkat di sika bahwa di Pramuka itu banyak sekali pelajaran yang pacak diambil. Kalau dulu aku senang dengan yang bagian tali temali, cari ngebat kesesui itu kan dulu ada buku khusus tali temali itu. Panduan untuk ngebat kesesui macam-macam, ngebat ke patok, ngebat ke ini. Dari praktek-praktek saya buat tandu-tandu tuh. Nah, menurut aku Pramuka itu sangat bagus karena dia mengambil peran pendidikan itu mungkin 50% atau bahkan lebih dari tugas-tugas pendidikan itu ada di Pramuka. Dan usia-usia Pramuka, usia-usia sekolah itu memang harus banyak bergerak budak edak. Jangan pendapatku pribadi ya, jangan budak itu terlalu banyak dalam kelas karena usia dia tuh usia harus bergerak. Di samping itu tanpa menapik harus menggunakan akal pikiran dia juga harus berkembang. Itu ada di Pramuka. Pelajaran di sekolah itu menurut aku tidak terlalu mendesak, tidak terlalu penting. Sedangkan kita itu sifat manusia itu kalau dia mendesak atau dia sangat ingin atau dia sangat suka, pelajaran itu seluruhnya tuh jadi mudah. Nah, kalau kita dipaksa-paksa malah jadi ini. Dan guna dari pelajaran rumah sekolah itu tidak langsung real. Contoh, misalnya kamu begawe nukang atau begawe namek baik, gawe perusahaan, gawe jual jasa, berdagang pasar. Ingat kita pelajaran rumah sekolah dulu, pelajaran logaritma, pelajaran sinus kosinus, pelajaran mungkin kalau di biologi hewan vertebrata dan invertebrata. Namek itu guna dalam kehidupan. Tidak banyak. Jadi menurut aku pelajaran rumah sekolah itu yang paling penting adalah mendidik manusia itu berkarakter. Berkarakter apa emang? Ya tahan banting, ini persaudaraan yang tinggi,
kesetiakawanan, attitude dia, itu yang paling penting. Selebihnya di situ pacak dipelajari ke dewe. Apalagi Mika lah zaman teknologi canggih, dunia AI, mudah belajar sesuai, buka baik di YouTube. Muat namek, nak muat bolu, muat ini dak terlalu banyak. Mika banyak kursus-kursus online. Malah yang penting budak tuh banyak praktek, banyak langsung berinteraksi ke, misalnya dia bengkel, harus banyak-banyak praktek bengkel. Apalagi pelajaran rumah sekolah tuh tentang motor yang ada di tahun 90 atau tahun 2000, sedangkan motor-motor Mika le canggih galek, ngolah ke digital, ngolah ke AI. Dan pelajaran rumah sekolah giliran diprakteknya tidak terlalu banyak, ujung-ujungnya masih bajo lagi. Nah, kapan masih bajo lagi? Ngenugang lumola biasa ini baik dak jauh tinggal. Dak jauh beda kalau nak bajo lagi. Jadi dia dan baju rumah sekolah kayak gitu, nak bajo lagi, nak ilmu baru lagi. Macam kami kursus dulu, bajo ilmu TV hitam putih, TV tabung. Tahu-tahu berhadapan di lapangan, orang ngolah ke TV digital, TV LCD. So ada guna ya pelajaran ilmu tabung, ilmu TV tabung, ngolah ke name playback, dah suwe lagi. Dah pelajaran itu lagi. Jadi harus upgrade. Nah, kalau di upgrade berarti tidak terlalu berguna. Yang paling penting itu pelajaran rumah sekolah itu menurut aku ilmu logika, budak tuh tahu cara berpikir, cara nyusun kerangka berpikir. Ada pelajaran, harus ada pelajaran cara belajar. Nah, pelajaran cara belajar itu yang kita, cuman mana guru nak jelas ke itu, sedangkan dia dulu guru-guru yang ada Mika tuh hasil didikan dari dulu udah tahu dia harus kreatifnya itu. Nah, budak-budak Mika harus jangan terlalu banyak ini ya rumah sekolah, masalah nilai, masalah apa, pada real kenyataan di lapangan lobby lah yang penting. Itu intermezzo baik. Nah, jadi masalah pramuka tadi di situ ada pendidikan, peran pramuka itu di dunia pendidikan itu sangat banyak, melatih sensor motorik budak, cari kerangka dia berpikir, persaudaraan, di situ ada kesetiakawanan, di situ ada semangat survival. Dan dia aku salut dengan pramuka tuh, dia pacak menghidup ke hari-hari itu dengan nyanyian-nyanyian. Kan mungkin ada yang tak mood ketika alam pramuka itu pacak bersemangat lagi. Nah, inti dalam kehidupan kan cak itu pacak bersemangat lagi. Nah, di situ walaupun dia tetap ada renungannya. Pramuka Mika perlu lebih kreatif lagi menurut aku untuk menghadapi tantangan. Kalau dulu kan survival dalam bertahan hidup kan di hutan, cari mancing, cari mungkin dia meliwat lumpur, hiking. Mungkin coba Mika kan di era perkotaan, survival di era perkotaan. Nah, itu kan lebih kreatif lagi. Sebenarnya banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di situ, walaupun pramuka itu mungkin bukan dari negeri Islam ya. Yang sampai bapak pramuka itu Henry Dunan kalau tidak salah. Itu kan ugang barat, ugang ini. Cuman nilai-nilai di dalamnya bagus. Justru itu harus kita kembangkan lagi karena banyak nilai Islami yang di situ. Banyak budaya-budaya yang kita sebut budaya-budaya kafir itu, budaya-budaya ugang kafir itu banyak nilai Islami. Malah budaya-budaya kita banyak nilai yang tidak Islami. Banyak budaya kita yang tidak bernilai Islami, banyak. Budaya kafir yang bernilai Islami banyak. Yang perlu kita kembang itu budaya yang Islami. Oke, itu baik menurut obrolan kita pagi Kak. Menurut pendapat aku, pramuka itu mungkin pemerintah harus lebih mengoptimalkannya lagi. Bukan pramuka baik, seluruh kegiatan-kegiatan yang berorientasi ke membentuk karakter, membentuk kejiwaan, emosional pendidikan itu mungkin lebih dititik beratkan lagi pendidikan di situ. Karena yang
pendidikan kita yang Islamika cuman mengacu ke pendidikan yang di dalam buku. Yang itu kan mudah dipelajari. Mungkin dialokasi ke dan diprofesionalkan lagi, guru-gurunya tuh diperhitungkan lagi, cari kakak-kakak ininya tuh fasilitas yang mungkin pemerintah harus ini lagi, menurut pendapat aku sih. Oke, itu baik obrolan kita pagi kak, moga kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.